أدنى نور الأمة هذا بيتنا والجنة في كل يوم تعلمنا به العلوم النافعة معهدنا نور الأمة هذا بيتنا والجنة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmadukallahumma kama ammartana an nahmad wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumi liqa'illahi samad. Amma ba'du. Sahabat salami yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahirabbil alamin. Kita haturkan rasa syukur pada Allah Subhanahu wa taala atas begitu banyak nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita makin mempertebal, makin menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengeluarkan umat manusia minadz dzulumatil juhli wal kufri ila nuril huda wal iman wal islam, membawa umat manusia dari gelap gulitannya zaman jahiliyah dibawa menuju satu zaman yang penuh dengan hidayah. Sahabat salami yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahirabbil alamin, kita bisa melanjutkan kembali belajar membaca Al-Qur'an metode salami. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang cara mengucapkan huruf mim dan huruf nun. Kita akan bahas dari sisi makhraj dan dari sisi sifatnya. Kedua huruf ini pembahasannya kita satukan karena kebetulan kedua huruf ini memiliki sifat-sifat yang sama persis. Kita mulai dari huruf mim. Makhraj atau tempat keluarnya huruf dari huruf mim adalah kedua bibir kita. Lebih tepatnya, cara kita mengucapkan huruf mim adalah dengan merapatkan bibir luar kita. Ketika kita mengucapkan mim dengan merapatkan kedua bibir kita, maka tertutuplah jalur atau saluran suara melalui bibir. Karena itu maka suaranya kemudian keluar melalui jalur atau saluran lain, yaitu melalui al-khoisum atau melalui pangkal hidung. Karena itulah huruf mim ini disebutkan bahwa mim memiliki dua makhraj, yaitu bibir dan pangkal hidung. Kemudian yang selanjutnya yang perlu kita pahami dengan seksama bahwa untuk kita mudah bisa mengetahui makhraj sekaligus sifat huruf, maka kita harus kembali mengingat bahwa caranya adalah dengan mensukun atau mentasdid huruf tersebut, dan sebelumnya atau didahului dengan huruf lain yang berharokat fathah, kasroh atau dhammah. Jadi sekali lagi, untuk kita mudah mengetahui di manakah makhraj satu huruf, seperti apakah sifatnya, yaitu dengan mensukun atau mentasdid huruf tersebut dan sebelumnya didahului oleh huruf berharokat fathah, kasroh atau dhammah. Dalam keadaan sukun atau tasdid, ketika di situ suara terhenti, maka disitulah kita langsung bisa mengetahui makhraj dan sifat huruf. Perhatikan pada huruf mim berikut ini. Ma mimu bam, ma mimu bam, mu mam mani mam na minal mum ni mami mam mani ma. Rasakan ketika dalam keadaan sukun, misalkan ma mimu bam,
ketika kita mensukun huruf tersebut, kita bisa merasakan bibir kita itu, terutama bibir bagian luar itu merapat. Kemudian dalam keadaan sukun dan tasdid pula kita bisa merasakan ada aliran suara yang keluar melalui pangkal hidung kita. Coba perhatikan sekali lagi. Ma mi mu bam, ma mi mu bam, mu mam mani mam na minal mum ni mami mam mani ma. Selanjutnya sifat-sifat dari huruf mim. Dari segi nafas, mim ini sifatnya adalah jahar, artinya nafasnya tertahan. Sekali lagi, nafasnya tertahan, jadi tidak ada aliran nafasnya. Coba perhatikan. Ma mi mu bam, bam, tidak ada aliran nafas. Kemudian dari segi suara, kalau dari segi nafas tadi jahar, nafas tertahan. Kemudian dari segi suara, mim ini sifatnya adalah tawassut. Maksudnya bahwa dari segi suara bunyi mim itu tetap dialirkan, tetap dilepaskan. Namun ketika mengalirkan suara mim itu tawassut, artinya pertengahan antara syiddah dan rohwah. Syiddah artinya menahan suara seluruhnya, rohwah artinya melepaskan suara seluruhnya. Tawassut pertengahan, tetap dilepaskan suara mimnya, namun tidak boleh terlalu dipanjangkan. Perhatikan sekali lagi. Ma mi mu bam, ma mi mu bam, mu mam mani mam na minal mum ni mami mam mani ma. Kali ini perhatikan contoh yang kurang pas. Apa yang kurang pas? Di mana suaranya tidak dialirkan, suaranya ditahan sehingga bunyinya putus. Seperti ini. Ma mi mu bam, mu mam mani mam na minal mum ni mami mam mani ma. Suaranya terputus, suaranya ditahan. Yang betul adalah dilepaskan, dialirkan suaranya. Kemudian sifat yang berikutnya adalah hunah. Hunah artinya berdengung, yaitu keluarnya suara dengung secara lembut dari pangkal hidung. Di awal tadi kita sebutkan bahwa kenapa muncul suara hunah, ini karena jalur suara dari bibir itu tertutup oleh rapatnya bibir, maka suara kemudian melewati saluran lain, yaitu melalui pangkal hidung. Inilah yang disebut dengan hunah, suara dengung lembut keluar tanpa tekanan. Kemudian sifat yang berikutnya, dari segi lidah apakah naik atau turun, mim ini sifatnya adalah istifal, artinya lidah kita turun ke bawah. Kemudian dari segi lidah kita apakah nempel di langit-langit mulut ataukah tidak, mim ini sifatnya adalah infitah, artinya lidah terlepas dari rongga mulut, terlepas dari langit-langit mulut. Simak kembali sekali lagi. Ma mi mu bam, ma mi mu bam, mu mam mani mam na minal mum ni mami mam mani ma. Catatan yang terakhir untuk huruf mim adalah bahwa untuk dengungnya dalam keadaan tasdid, dengung pada huruf mim ini tingkatannya dalam marotibul hunah itu paling tinggi, artinya dengungnya paling lama, yaitu kurang lebih selama 3 harokat. Sahabat salami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang selanjutnya adalah huruf nun. Sekali lagi, nun dengan mim ada kesamaan sifat walaupun beda makhraj. Kita mulai dari makhrajnya. Huruf nun ini makhrajnya 2 tempat, yaitu ujung lidah dan pangkal hidung kita. Nun ini kita ucapkan dengan cara menempelkan ujung lidah kita pada gusi. Pada saat kita menempelkan ujung lidah pada gusi, maka tertutuplah saluran suara, maka kemudian suaranya berpindah mengalir melalui tempat lain, yaitu melalui saluran pangkal hidung. Karenanya nun dengan mim sama makhrajnya. Makhrajnya adalah ujung lidah dan pangkal hidung.
Coba perhatikan contoh berikut ini. Nani nuban, nani nuban, nunan naninan naminal munni maninan nanina. Perhatikan pada saat sukun dan tasdid, di situ kita bisa merasakan begitu disukun suara berhenti, kita bisa merasakan bahwa nun itu makhrajnya di ujung lidah menempel pada gusi kita, kemudian suaranya kemudian keluar dari pangkal hidung kita. Kemudian sifat-sifatnya sama dengan mim, nun ini dari segi nafas kita ucapkan dengan nafas tertahan, artinya jahar, jadi nafas tidak dialirkan. Kemudian dari segi suara, nun kita ucapkan dengan mengalirkan suara. Namun lagi-lagi mengalirnya suara di sini adalah tawasud, pertengahan antara syiddah dan rohwah, tengah-tengah antara syiddah yaitu suara ditahan sepenuhnya dan rohwah suara dilepaskan sepenuhnya. Di tengah kita lepaskan bunyinya nun, namun tidak terlalu panjang, tidak terlalu lama. Kemudian sifat yang berikutnya adalah hunah, yaitu keluarnya suara dengung dari pangkal hidung. Karena tertutup saluran suara pada ujung lidah ketika menempel di gusi, maka suara kemudian berpindah tempat keluar melalui pangkal hidung kita. Perhatikan sekali lagi. Nani nuban, nani nuban, nunan naninan naminal munni maninan nanina. Berkaitan dengan sifat tawasud, yang harus kita perhatikan adalah bahwa nun di sini jangan sampai bunyinya, terutama dalam keadaan sukun, jangan sampai bunyinya putus atau terhenti. Perhatikan contoh yang berikut ini. Nani nuban, nani nuban. Suaranya berhenti dan suaranya putus. Yang betul adalah suara tetap dialirkan. Kemudian sifat yang berikutnya dari huruf nun sama dengan huruf mim adalah dari segi apakah lidahnya naik ataukah turun. Nun ini sifatnya istifal, artinya lidah turun. Kemudian dari segi apakah lidah itu menempel di langit-langit mulut, merapat ke langit-langit mulut atas ataukah tidak, ini sifatnya infitah, artinya terlepas atau terpisah lidah dengan rongga mulut, jadi tidak menempel. Perhatikan sekali lagi. Nani nuban, nani nuban, nunan naninan naminal munni maninan nanina. Sahabat Salami dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, catatan yang terakhir tentang mim dan nun, di antara yang harus kita perhatikan ketika mengucapkan mim dan nun adalah ketika mim dan nun ini dalam keadaan idhar. Mim dan nun dalam keadaan idhar yang dimaksudkan adalah untuk huruf mim ketika mim sukunnya tidak bertemu dengan huruf mim, tidak bertemu dengan huruf ba. Dalam ilmu tajwid ini yang disebut dengan idhar syafawi, yaitu hukumnya mim sukun ketika bertemu selain mim dan ba. Di situ wajib kita baca idhar. Namun pengertian idhar di situ adalah mim sukun dibaca jelas, namun walaupun jelas itu tidak boleh memantul dan tidak boleh suaranya terputus. Coba perhatikan ayat berikut ini. Lakum dinukum waliyadin. Perhatikan pada mim sukunnya. Walaupun dalam keadaan idhar safawi di situ, namun bunyi mimnya tetap dialirkan. Tidak boleh kita baca demikian. Lakum dinukum waliyadin. Suaranya putus, suaranya tertahan. Yang betul adalah tetap kita alirkan. Perhatikan sekali lagi. Lakum dinukum waliyadin. Dalam keadaan idhar atau tadi idhar safawi, bunyi mim sukunnya itu jelas, namun walaupun jelas tetap ada dengungnya. Hanya saja dengungnya adalah dengung pendek. Yang berikutnya untuk huruf nun.
huruf nun yang harus kita perhatikan adalah ketika nunnya sukun dalam keadaan idhar. Kapan itu? Yaitu dalam keadaan idhar halki dan dalam keadaan idhar wajib. Ingat, idhar halki adalah hukum nun sukun atau tanwin ketika bertemu dengan huruf-huruf yang makhrajnya berada di tenggorokan seperti ain, ha, dan sebagainya. Kemudian idhar wajib ini adalah yang dikecualikan dari idgham bihunah, yaitu ketika nun sukun bertemu dengan huruf wawu atau ya dalam satu lafadz di mana nun sukunnya tetap dibaca jelas. Sama dengan mim, jelas di sini tetap pengertiannya tetap didengungkan, namun dengungnya singkat saja. Perhatikan contoh untuk yang idhar halki. An'amta, an'amta, nunnya didengungkan. Contoh yang tidak pas, bunyinya putus, demikian an'amta, an'amta. Jadi tetap kita dengungkan an'amta, namun dengungnya pendek atau singkat saja. Kemudian untuk contoh idhar wajib atau idhar mutlak, misalkan pada lafadz dunya, bunyanun, dunya misalkan, tidak boleh kita baca demikian dunya, bunyi dengungnya hilang sama sekali. Sahabat Salamin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikianlah pembahasan kita, mudah-mudahan bermanfaat untuk memperbaiki bacaan Al-Qur'an kita. Mudah-mudahan bacaan kita makin fasih lagi, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan pertolongan kepada kita untuk istiqomah dalam mempelajari Al-Qur'an, dalam membaca Al-Qur'an, dan kita diberi kemampuan untuk mengamalkan isinya. Insya Allah kita akan melanjutkan kembali pada tema-tema yang lain pada pertemuan mendatang. Bila taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. نفوسكم